Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Tasya Titania. Di sini saya akan membawakan proses konseling pendekatan PCT. Nah, silakan menyaksikan. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak Tata? Lama tidak jumpa. Ibu, bagaimana kabarnya? Kalau kabar saya ya nggak baik, nggak buruk juga sih, Bu. Kalau kabar Ibu baik saja. Oke, Tata, saya mengerti. Mungkin kamu datang ke sini untuk berdiskusi tentang beberapa persoalan. Jadi, kapanpun kamu bisa untuk membagikan ke Ibu. Ibu sangat senang bisa mendengar cerita kamu, Nak Tata. Iya. Mm-mm. Saya jujur, Bu, saya datang ke sini sebenarnya saya malu. Karena ini menyangkut tentang persoalan pribadi saya, dan saya nggak kebiasaan aja gitu, Bu, cerita tentang persoalan pribadi saya ke orang lain. Baik, Tata. Tidak masalah. Orang-orang yang datang ke sini sebelumnya juga mereka cukup berat untuk bisa mengungkapkan. Tapi saya akan senang sekali jika kamu bisa menceritakan bebanmu. Kamu bisa menceritakan dari mana saja. Jadi intinya tuh gini, Bu. Saya punya masalah dengan pelatih saya. Pelatih. Saya menjadi nggak nyaman aja, Bu, setiap pergi latihan tuh. Karena ya emang pelatih itu nyebelin sih, Bu, menurut saya. Baik. Apa yang membuat kamu tidak nyaman jika kamu bisa ceritakan, Nak Tata? Jadi gini, Bu, ketidaknyamanan saya tuh karena pelatih saya tuh sangat emosional. Sedikit-sedikit kalau teman saya atau saya berbuat kesalahan, dia pasti membentak. Habis-habisan. Membuat beban, Bu, bagi saya sendiri. Saya merasa tertekan. Karena saya bukan tipe orang yang bisa latihan di bawah perintah gitu, Bu. Dan padahal sebentar lagi tuh saya bakal ada turnamen, perlombaan gitu, Bu. Hal ini yang membuat saya tidak fokus untuk latihan. Khawatir sih, Bu, karena ada 2 teman saya yang berniatan untuk mundur dari tim. Saya takut kalau misal nanti pas turnamen malah gelabakan cari orang yang bisa gantiin. Dan karena teman saya yang berniat untuk mundur dari tim itu, saya sempat berpikir untuk mengundurkan diri seperti kedua teman saya. Baik, Tata. Mungkin orang-orang yang juga di posisimu akan merasakan hal yang sama yang kamu rasakan. Saya dapat mengerti rasanya jika boleh tahu apa saja ya pelatihmu menjadi emosional tuh? Apa aja yang membuat dia menjadi emosional? Jadi menurut saya ya, Bu, menurut sepenglihatan saya, pelatih saya itu menjadi emosional tuh jika saya atau tim saya tuh melakukan kesalahan latihan. Kayak misal pemanasannya nggak benar atau nggak kelihatan serius pas latihan. Terus ketika pelatih itu punya target dan kita dan tim nggak bisa memenuhi itu, dia sangat marah besar. Tapi di sisi lain tuh saya juga ngerti, Bu, kalau jadi pelatih tuh nggak mudah, pasti capek. Dan banyak tuntutannya kan kalau pelatih. Namun kenapa dia nggak bisa ngelihat kondisi kami gitu loh, Bu. Biasanya karena latihan kita tuh sesudah kelas, Bu. Jadi kayak capek, ditambah masih dibentak-bentak lagi. Jadi gitu. Dia menjadi emosional saat kalian tidak mencapai target yang ditentukan ya? Iya, Bu. Dan sering menghukum kalian juga? Iya, Bu, sering banget ngehukum kami. Kayak misal telat latihan. Terus itu ditambah sama hukuman lagi. Iya. Jadi kita yang habis kelas tuh jadi kayak sangat lelah gitu loh, Bu. Dan teman-teman saya pun akhir-akhir ini jadi terlihat
tidak sehat sih Bu menurut saya. Cuman dipaksain untuk berangkat latihan biar kami semua nggak kena marah. Karena kalau satu nggak berangkat pasti semua tim kena marah sama pelatih itu. Baik. Oke, di saat itu pelatihmu menjadi emosional. Kamu masih memikirkan kesehatan temanmu ya. Kamu sangat perhatian terhadap Iya Bu, teman-temanmu. iya Bu. Kami karena sudah 2 tahun ini sih Bu, kita satu tim sama-sama. Maka itu saya nggak tega gitu Bu, ngelihat teman saya tuh kelelahan. Ingin rasanya tuh sempat sih Bu, terpikir kayak pengen bawa kabur dia dari tim. Oke, saya dapat mengerti dengan kamu yang sangat perhatian dengan teman-temanmu. Itu kamu jadi ingin melindungi teman-temanmu ya? Iya Bu, karena saya sayang sekali, sayang banget. Oke. Udah kayak saudara sendiri. Baik, saya dapat mengerti perasaanmu. Kira-kira selanjutnya ini jika boleh tahu, apa cara supaya pelatihmu itu tidak gampang emosional saat kalian latihan? Atau kamu mungkin ada pengalaman yang membuat pelatihmu tidak gampang emosional? Apakah ada, Natata? Ada sih Bu, kayak misal pelatih saya tuh muji saya dan tim tuh kayak time, terus ya kayak sekedar latihannya tuh fokus pada hari itu, ditutup sama pujian-pujian dari pelatih itu Bu. Terus ya itu pengalaman yang pernah pelatih saya lakukan yang tidak emosional. Oke. Begitu. Mungkin kita akan mendapat solusinya dari masalahmu ini jika kita lihat posisi pelatihmu. Dia yang juga banyak tuntutan dari kontrak untuk melatih kalian agar kalian mencapai target. Maka dari itu bisa saja menjadi emosional dengan kalian tidak sengaja mungkin. Iya sih Bu, saya baru menyadari itu jujur saja. Dan saya juga sadar sih Bu, saya tidak sering serius dalam latihan. Sehingga ya itu lagi membuat pelatih saya marah. Tapi sekarang saya udah tahu gimana cara menanganinya Bu. Oke. Bagus Natata. Mungkin kamu bisa lebih bersemangat lagi untuk latihan dan juga menjaga teman-teman, mengajak teman-temanmu untuk tetap bersemangat juga. Seperti api lilin yang kamu juga bisa menyalakan lilin yang lain untuk bisa nyala bersama-sama. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya sehabis ini saya akan bersemangat demi tim. Dan pikiran saya untuk keluar dari tim akan saya hapus, Bu. Karena saya beneran ingin menang di perlombaan besok. Saya harus latihan dengan fokus. Iya, itu, Bu. Oke. Ini akan menjadi langkah baik untukmu, Natata. Baik, apa yang bisa kita dapat dari konseling hari ini? Atau apa yang diskusikan tadi? Yang bisa saya diskusikan dari ini hasilnya saya jadi mengerti Bu kenapa pelatih saya sering memarahi saya dan tim karena kami sering tidak fokus latihan, berangkat juga telat-telatan, kelihatan males-malesan, nggak serius gitu. Itu membuat pelatih saya marah dan sekarang saya sudah tahu Bu bagaimana cara untuk mengatasi hal-hal tersebut dengan latihan yang fokus, berangkat on time, terus ya sehingga besok insya Allah turnamen besok kami dan tim kami bisa menang Bu. Saya berharapnya begitu. Sepertinya kita mendapatkan hasil dari diskusi bersama-sama ya. Dan pesan saya untuk kamu Natata, tetaplah semangat ya.
Iya Bu, terima kasih atas sarannya Ibu. Akan saya ingat selalu sarannya Ibu. Terima kasih Bu bantuannya. Oke. Oke, saya juga sangat senang bisa berdiskusi dengan kamu. Ya, mungkin kita sudah di penghujung konseling. Jika kamu ada hal yang perlu didiskusikan lagi, bisa menemui Ibu ya. Dan Iya Bu, terima kasih. terima kasih sekali. Iya, terima kasih Bu. Saya Semangat ya, akan Tata. kembali beraktivitas. Iya Bu, terima kasih.